tindakan, pasiennya dikasih faktor 8 lagi, besoknya udah bisa pulang. Gitulah ribetnya penanganan pasien koagulasi karena resikonya yang sangat tinggi. Oke, ini tata laksananya. Oke, udah saya jelaskan juga sedikit. Oke, ini topikal-topikal yang bisa digunakan. Nah, perlu sejawat tahu, misalnya kita sering menggunakan hemostatik gel foam atau trombin kasatrombin. Kasatrombin itu adalah misalnya Surgicel, contohnya merek dagangnya. Itu adalah untuk mengaktifasi protrombin menjadi fibrin. Fibrin tadi kita tahu adalah benang-benang setelah trombosit saling menempel ke luka, ada celah di luka tadi, barulah terbentuk fibrin, membentuk benang-benang fibrin, dan selanjutnya akan terjadi proses healing luka. Nah, trombin dapatan atau trombin yang dibuat oleh pabrik itu akan memicu pembentukan dari benang-benang fibrin. Itulah dia fungsinya. Itu seperti contohnya Surgicel yang saya bilang ini. Ada juga bahan hemostatik ini bahannya dari gelatin foam. Dia untuk membuat dia bisa absorb, tapi dia gunanya untuk anti-thrombotic agent. Ingat, bahan gelatin ini, gelatin dalam tanda kutip itu ada 3 kandungan gelatin. Ada yang dari fish gelatin, dari ikan, ada dari pig atau porcine gelatin dari babi, ada yang dari bovine gelatin dari sapi. Bacalah kandungan masing-masing bahan. Jangan misalnya kita menggunakan bahan yang tidak bisa dipakai oleh pasien tersebut. Nah, seperti itu. Itu makanya kita harus tahu kandungan bahan tadi. Nah, ini silakan sejawat baca. Nah, ini tadi yang menggunakan antikoagulan, tadi udah saya jelaskan juga. Dosis antikoagulan itu siapa yang berhak menghentikannya? Dokter penyakit dalam atau dokter jantungnya. Tapi secara teori dia dihentikan menurut HAP 2-3 hari sebelum dilakukan tindakan dengan INR maksimal 2-3 yang seperti saya jelaskan tadi. Oke. Ini heparin juga antikoagulan, tunda. Heparin ini contohnya apa? Biasanya pasien-pasien yang dilakukan hemodialisa. Nah, pasien gagal ginjal contohnya, dilakukan hemodialisa. Hari ini, kapan dia aman dilakukan tindakan? Besok, per 24 jam sebaiknya. 24 jam. Aman untuk dilakukan tindakan. Karena kerja warfarin atau kerja heparin, dia akan berkurang dalam 6 jam. Nah, itu. Kalau aspirin, itu antiplatelet, contohnya dia 5 hari. Makanya kadang-kadang dokter penyakit dalamnya menyuruh berhenti 4-5 hari sebelum dan baru boleh diminum 4-5 hari setelah. Kenapa setelahnya 4-5 hari juga? Untuk mengurangi resiko perdarahan sekunder atau tersier. Oke. Ini kerja daripada obat-obatan tadi untuk pengencer darah. Ini asetil salisilik asid, aspirin. Inilah kerjanya, menghambat tromboksan A2 dan agregasi platelet, menghambat. Jadinya sedangkan tromboksan A2 itu fungsinya untuk membuat platelet saling mengikat. Oke. Nah, ini tadi juga analgesik yang aman untuk pasien dengan kelainan perdarahan, paracetamol bisa tanpa kodein atau dengan kodein. Anemia. Nah, ini sering. Anemia ini sering pada anak-anak zaman now yang sering diet, nggak mau makan, semuanya nggak mau makan. Kalau bisa air putih aja dia. Itu sering datang, tiba-tiba dia memucat, kita ini pucat apa putih. Makanya sejawat harus tahu yang mana pucat, yang mana putih. Beda pucat dengan putih. Jadi kalau misalnya anemia pada pasien dilakukan tindakan, resikonya perdarahan karena kurangnya kapasitas pengangkutan oksigen oleh sel darah. Oke. Jadinya HB wanita itu sebaiknya 12, laki-laki 13. Bisa karena kekurangan zat-zat, jadinya dalam tanda kutip istilahnya dia malnutrisi karena dia nggak mau makan apapun gitu. Itu banyak. Saya sering jumpa itu pasien anak-anak inilah yang lagi diet ketat katanya. Tapi dia tidak tepat dalam dietnya sehingga resikonya anemia. Kalau anemia itu ada beberapa jenis, ada anemia zat besi, ada defisiensi folat, ada hemolitik dan anemia aplastik. Anemia aplastik dia memang secara kongenital, tapi yang sering terjadi adalah anemia defisiensi zat besi. Jadinya
Tidak semua anemia harus kita bilang, nanti minum sangobion ya. Anemia yang mana yang diminum sangobion? Anemia hanya defisiensi zat besi atau yang tertentu. Tapi sebaiknya ini kita lakukan pemeriksaan ke dokter penyakit dalam. Oke. Ini anemia ada, ini boleh kita. Penanganan dentalnya, kita lakukan tes lab. Dia biasanya pasien anemia ini dia nafasnya pendek, karena dia darah yang membawa oksigen itu sangat minimal, resikonya perdarahan, sangat beresiko perdarahan sama infeksi. Kenapa infeksi? Karena tidak adanya oksigen yang baik pada darah itu akan mengurangi pembentukan bakteri patogen, terutama bakteri-bakteri anaerob. Kalau pada anemia itu akan beresiko terjadinya perdarahan serta infeksi. Oke, leukemia. Leukemia itu biasanya pada pasien-pasien dengan kanker sel darah putih. Dia biasanya terjadi penekanan, dianya leukositnya terlalu tinggi, ya, sehingga resikonya penyembuhan luka lama. Biasanya pasien leukemia yang datang itu adalah pasien yang sedang dalam kemoterapi. Kalau pasien-pasien kemoterapi daya tahan tubuhnya menurun, terjadinya penekanan sistem imun. Resikonya adalah komplikasi penyembuhan luka sama rentan infeksi pasca bedah. Oke. Pencabutan gigi itu sebaiknya aja pada pasien-pasien kalau kita dirujuk oleh dokter onkologi yang mau melakukan radiokemoterapi pada pasien dengan kanker lidah, kanker rongga mulut atau apa, sejawat fungsi tugasnya apa adalah melakukan profilaksis rongga mulut. Apa contohnya? Scaling, tambahlah gigi-gigi yang perlu ditambal, cabutlah gigi yang harus dicabut. Karena dalam masa dia perawatan radiokemoterapi, dia akan membuat mulutnya kering, daya tahan tubuhnya rendah. Bila kita lakukan tindakan, kita tidak boleh sembarangan melakukan pencabutan. Pencabutan dilakukan pada pasien yang mengalami kemo, resikonya terjadi infeksi sekunder karena daya tahan tubuhnya menurun. Kalau pencabutan dilakukan pada pasien radioterapi, resikonya terjadinya osteoradionekrosis karena tulangnya itu tidak berisi daripada blood clot. Kan dia radioterapi, berarti disinar. Misalnya radioterapi daerah kepala leher disinar. Tulangnya itu akan kosong dari darah gitu. Berapa lama boleh dilakukan amannya dilakukan pencabutan? 6 bulan sampai setahun, tapi itu pun dalam pengawasan, itu pun dalam observasi, karena bisa resiko timbulnya osteomelitis. Nah, makanya pasien-pasien yang mau dilakukan tindakan radiokemoterapi, bila dirujuk ke sejawat untuk dilakukan penanganan dental, apa yang harus sejawat lakukan? Yaitu dilakukan profilaksis oral hygiene, yaitu scaling, tambal gigi-gigi yang perlu ditambal, dan cabut gigi yang indikasi pencabutan. Supaya dalam masa dia dilakukan terapi, dia tidak akan mengalami masalah pada rongga mulutnya. Oke, ini perdarahannya. Kontrol perdarahan tetap seperti yang tadi saya bilang, gigit tampon, tahan di rongga mulutnya bila dia tidak ada kelainan perdarahan. Kadang-kadang pasien ini tidak mengikuti edukasi yang kita bilang. Kemudian apa kandungan tanin? Nah, ini ada juga di textbook ada diberikan tanin. Tanin ini dia bisa berfungsi sebagai vasokonstriktor sehingga itu gimana cara buatnya? Ada yang kemarin bertanya, teh celup direndam dengan air hangat, habis itu diperas sedikit, air panas maksudnya, diperas sedikit, kemudian diletakkan di soket bekas pencabutan. Nah, tanin dalam teh dia fungsinya sebagai tanin dia fungsinya mengendapkan protein darah sehingga menginduksi sintesa daripada tromboksan A2 sehingga meningkatkan daripada agregasi platelet, mempercepat pembentukan sumbat platelet pada pembuluh darah. Nah, itulah dia fungsi tanin. Banyak memang bahan-bahan herbal, tanin ini bagian daripada herbal medicine. Cuma inilah yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sembarangan meletakkan kasa adrenalin di atas soket gigi. Gunakanlah yang ada di mana-mana yaitu kantung teh. Oke, tapi ingat ini pada perdarahan yang tidak ada faktor-faktor pengganggunya. Tidak ada masalah di meminum obat antiplatelet atau antikoagulasi atau tidak ada masalah medical compromise lain. Nah, ini bisa kita gunakan. Kenapa? Kadang-kadang sejawat banyak yang lupa cara menaruh tampon saking sudah sering melakukan kosmetik dentistry. Oke, udah ahli kosmetik dentistry lupa menaruh tampon.
Tampon tujuannya menekan soket di sekitar gingiva dan tulang alveolar yang telah ada trauma. Udah terbuka nih vaskularisasi perifernya. Gimana caranya supaya fase clotting time terjadi? Pakai tampon selebar diameter gigi yang dicabut. Tujuannya untuk penekanan sampai fase clotting time selesai. Bukan superficial seperti ini, atau bukan hanya sekedar aksesoris, misalnya extraction by siapa gitu contohnya, extraction by Incan misalnya boleh. Soalnya dia yang ketawa tadi. Oh enggak. Oke. Terus kemudian perdarahan primer. Tetap penanganan perdarahan itu yaitu dengan penekanan, memberikan bahan hemostatik agent ke dalam soket, dan penjahitan. Bila dia sumbernya dari jaringan lunak, misalnya kena arteri mentalis, seperti itu bisa dijepit dengan klem. Atau bisa juga dengan bone wax. Bone wax sebenarnya fungsinya sama dengan penekanan, kayak tampon. Cuma sumber lukanya adalah luka di dalam soket, di dalam tulang. Jadinya fungsi bone wax itu bukan ada seperti seperti Surgicel yang ada kandungannya trombin, bukan. Dia hanya wax, fungsinya untuk menekan, tapi sumber darahnya di tulang. Di tulang nggak bisa kita tekan karena banyaknya perifer arteri yang keluar. Gimana cara menutupnya? Dengan bone wax. Contohnya kasusnya gimana? Pasca odontektomi. Kadang-kadang kita ngebornya terlalu semangat sehingga bisa kena ramifikasi arteri lingualis. Keluar tuh mengucur darahnya. Gimana caranya? Tutup dulu dengan tampon atau dengan kasa, kita tekan dengan metode penekanan. Kalau ada bone wax kita potong sesuai lebar daerah perdarahannya, baru kita tekan langsung ke situ. Dia memang tidak akan lisis, dia tidak akan resop, tapi dia nanti perlahan-lahan akan keluar dari lubang bekas pencabutan tadi. Nah, itulah dia bone wax. Dia tidak resop. Bone wax tidak resop seperti bahan trombin tadi. Kalau trombin tadi dia akan resop dalam 3 hari. Ini arteri klem. Ini contohnya pack periodontal. Ini bone wax bisa ada atau ada periodontal pack. Periodontal pack itu sebenarnya kandungannya ada juga mungkin bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, tapi ini adalah penanganan perdarahan pada gingiva cekat yang tidak bisa dihekting. Nah, misalnya kita melakukan gingivektomi, gingiva cekatnya kan nggak bisa dihekting. Itu luka yang terbuka. Gimana caranya? Lindungilah luka yang terbuka tadi dengan periodontal pack sampailah fase healing 3 hari. 3 hari sampai seminggu dibuka, udah terbentuk jaringan sekunder, jaringan baru di bawahnya. Oke, ini bisa dengan kauter. Ini ada yang kauter portable. Ini seperti yang tadi udah saya jelaskan. Penekanan. Oke. Jika masih perdarahan, boleh dengan bahan hemostatik dan dijahit angka 8. Oke, dalam masa pandemi ini, karena juga kami memberikan materi perkuliahan juga dengan daring, jadinya kami dari Departemen Bedah Mulut ada membuat video-video edukasi untuk anak-anak Skislab yang mungkin sejawat kalau mau reminding silahkan. Itu kami, lama-lama kami jadi YouTuber. Ada di YouTube Departemen Bedah Mulut, boleh silakan subscribe, like, dan komen di bawahnya. Boleh, sejawat silakan lihat. Di situ adalah banyak video-video edukasi yang mungkin untuk reminding kembali gimana sih jahitan figure of 8, gimana sih prinsip dari meletakkan hemostatic gel foam dan jahit angka 8 itu kami buat dalam bentuk model, dan juga ada BLS di situ. Gimana kalau pasien yang sinkop, itu bisa ini juga, silahkan sejawat lihat. Oke. Karena dia harus cepat ini. Kemudian ini bahan-bahannya, oke, bahannya dari kolagen, ada dari trombin. Trombin tadi yang sudah saya jelaskan memicu pembentukan dari protrombin menjadi benang-benang fibrin. Oke. Inilah penjahitan angka 8 tadi yang saya jelaskan. Ini bahan-bahannya, ada bahan daripada ini yang tadi saya bilang ada dari gelatin dari pork gelatin, ada yang dari bovine gelatin. Oke. Ini silakan kita baca. Oke, radioterapi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, apa sih radioterapi? Dia merusak sel neoplasma, juga sel normal, tapi dia pertumbuhannya itu akan dihambat sehingga dia juga akan mempengaruhi sel endotel. Sel endotel itu sel pembuluh darah, epitel, dan sel-sel pembentukan darah lainnya.
efek radiasi rahang menjadi hiposeluler. Dia akan terjadi pengerutan gitu, hipovaskular juga dan iskemik sehingga tulang rentan mengalami nekrosis. Makanya terjadi resiko osteoradionekrosis bila kita ada lakukan pencabutan pada pasien radiasi. Tereksposnya tulang itu bisa sangat tinggi pada pasien pasca radiasi. Oke, makanya ada pengobatan osteoradionekrosis itu dengan hiperbarik oksigen kalau sejawat masih ingat. Makanya ini sebaiknya kenapa tulang mandibula lebih beresiko dari maksila? Karena tulangnya lebih kompak dan vaskularisasinya tidak sebaik daripada maksila. Oke. Ada yang bilang 1 tahun setelah radiasi aman, itu ada yang bilang menurut Fonseca 24 bulan atau 2 tahun. Jadinya makin besar dosisnya, makin beresiko dia terkena osteoradionekrosis. Kalau cara pencabutannya gigi gimana? Makanya dilakukan sebelum tindakan radioterapi dilakukan. Biasanya itu aman. Kenapa? Kita berintegrasi dengan dokter bedah onko. Karena ada dalam tanda kutip sejawat bilang, jangan dilakukan pencabutan pada pasien yang ada kankernya. Nanti makin cepat kankernya berkembang. Memang iya, bila ada lesi atau ada trauma pada kita membuat luka, misalnya contohnya pasien kanker yang kita lakukan biopsi tapi tidak segera ditangani pasca biopsi, biopsinya itu tadi akan mempercepat proliferasi daripada sel kanker tadi, makin cepat pertumbuhannya, memang iya. Tapi kan kita udah hasil konsulan dari dokter bedah onko, udah aman. Makanya kapan dilakukannya? 2-3 minggu sebelum, jadinya amannya 2 minggu. Sebelum terapi radiasi, kita lakukan profilaksis keseluruhan rongga mulutnya. Oke, jadinya tetap prinsipnya pencabutan dengan trauma yang minimal dan lakukanlah penutupan luka dengan cara yang baik. Oke, hindari pencabutan gigi saat pasien menjalani terapi radiasi. Boleh dilakukan, cuma resikonya sangat tinggi, kemudian bisa hasilnya tidak bisa tertebak gitu. Jadinya antibiotik sistemiknya itu tetap harus kita lakukan, yaitu antibiotik karena tadi resiko terjadi infeksinya tinggi. Bisa kita lakukan dengan terapi hiperbarik oksigen, makanya itu dilakukannya di rumah sakit untuk meningkatkan oksigenasi di tulang tadi, karena tulangnya itu udah hipovaskular, hipoksia juga. Oke. Juga hindari penggunaan vasokonstriktor yang terlalu banyak, kemudian minimalkan trauma. Oke, ini seperti ini tadi, ini rekomendasinya. Oke, ini kemo sama, obat kemo apa? Bekerja dengan menghancurkan sel yang membelah secara cepat pada tumor non-spesifik. Perawatan dentalnya sama dengan pasien yang akan dilakukan radioterapi, cuma dia diberikan secara intravena. Jadinya pasiennya itu biasanya imunokompresif, lebih rendah daya tahan tubuhnya. Bukan ke efek dentalnya ya, bukan ke efek tulangnya, tapi daya tahan tubuh untuk mengantisipasi bila ada trauma yang kita lakukan saat pencabutan. Oke, dia bisa juga terjadi keparahan durasi penekanan sumsum tulang, cuma dia tidak separah daripada radioterapi. Kalau leukemia ini karena tadi beda, dia karena leukositnya yang terlalu meningkat sehingga ini memang harus wajib konsul dengan dokter yang merawatnya. Oke. Oke, ini penyakit tiroid. Nah, penyakit tiroid apa resikonya? Seperti ini, kelebihan hormon tiroid dalam aliran darah itu nampak exophthalmos. Kadang-kadang kita bilang, waduh cakep ya matanya belok gitu. Bukan, dia ini karena grave disease, karena penyakit tiroid, hipertiroid. Hati-hati dengan pemberian analgesik dan anestesi, karena dia bisa meningkatkan jumlah hormon tiroidnya yang tidak bisa terkontrolnya. Jadinya patofisiologinya sekresi hormonnya berlebih, dia aktivitas metaboliknya menyebabkan heart rate-nya lebih cepat dari normal. Makanya dia suka berkeringat, exophthalmos, palpitasi gitu. Dia risikonya tirotoksikosis bila tidak tuntas pengobatannya. Menjadi pasien itu sangat sensitif terhadap epinefrin. Berarti anestesinya memang sebaiknya tanpa adrenalin. Kecuali kondisinya sudah terkontrol. Oke, tapi terkontrol pun tetap kita harus hati-hati penggunaan adrenalin pada pasien hipertiroid. Oke, dia risikonya ada perdarahan akibat trombositopenianya tidak rendahnya kadar trombosit. Kemudian tekanan darahnya memang harus kita lakukan, makanya tanda-tanda vitalnya harus baik. Kemudian efek samping dari obat-obatan tiroid ini seperti ini.
Oke. Hipertiroid, kegawat daruratannya adalah bisa terjadi demam, ini ulcer, bisa terjadi agranulositosis, kemudian jaundice, kemudian bisa terjadi abdominal pain, bisa malah ke arah hepatitis dia. Bisa terjadi tirotoksikosis klinis, ini kita biasanya konsultasi dengan dokter penyakit dalamnya. Pokoknya semuanya pada pasien medical compromise dia terkontrol oleh dokternya, itu aja amannya. Kalau untuk tindakannya, bila dia terkontrol, semuanya balik lagi ke tindakan awal penanganan perdarahan. Bila ada resiko perdarahan. Oke, dan kita harus tahu mana yang beresiko terhadap penggunaan epinefrin, mana yang beresiko terhadap penggunaan antibiotik atau analgesik. Oke, hipotiroid, dia pasiennya ini biasanya sensitif terhadap narkotik, kemudian dia resikonya infeksi oral akut. Pengobatan yang tidak terkontrol bisa menyebabkan infeksi atau malah menyebabkan congestive heart failure, bradikardi dan hipotensi. Interaksi obat yang terjadi ini biasanya dapat meningkatkan kadar, ini biasanya hubungannya ke interaksi obat yang diberikan. Makanya pada pasien hipotiroid kita harus hati-hati dengan pemberian interaksi obat pada obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien. Alkohol seperti yang tadi saya sudah bilang, penyebab penyakit liver karena alkohol, di mana di liver itu adalah penghasil dari faktor-faktor koagulan. Bila dia sirosis hepatis, bila kita ada melakukan tindakan atau pencabutan atau apapun yang ada perdarahan, dia akan sulit menggumpal darahnya karena adanya gangguan pada faktor-faktor koagulan. Oke, itu aja secara umum. Screening pasien biasanya dia ada hipertrofi. Oke. Pada pasien yang sedang dirawat alkoholnya biasanya kan pada pasien alkoholik ini sama kayak orang pencandu obat umumnya, jadinya biasanya pasien juga harus integrasi dengan dokter psikiatri untuk mencegah ketergantungan alkohol, selain dengan dokter penyakit dalam untuk mengevaluasi fungsi livernya. Oke. Ini itu harus hati-hati. Oke, resiko perdarahannya bisa karena defisiensi vitamin K-nya, bisa karena trombositopenianya dan anemia serta leukopenianya, fungsi leukositnya yang tidak baik. Oke. Ini alkohol ini oke, silakan sejawat baca. Risikonya terjadinya infeksi yang bisa dalam jangka panjang. Gagal ginjal, seperti yang tadi saya jelaskan, pada pasien-pasien mana yang dilakukan hemodialisa, yaitu yang dengan heparin, di mana heparin itu fase inaktifnya bisa ada 24 jam, bisa ada 6 jam. 12 jam, 24 jam, ada yang 12 jam. Jadinya amannya kapan? Bila hari ini kita lakukan hemodialisa, pasiennya dihemodialisa, karena ada yang dihemodialisa seminggu 3 kali. Jadinya amannya kapan? Besoknya setelah dia dilakukan tindakan. Cuma lakukan penanganan dentalnya hati-hati, karena bisa perdarahan itu ada risikonya perdarahan sekunder ataupun tersier. Untuk mencegah terjadinya perdarahan sekunder atau tersier pada pasien yang sedang dilakukan hemodialisa karena ada heparin yang terlibat, kita sebaiknya melakukan penjahitan atau memasukkan bahan-bahan hemostatik gel foam atau trombin topikal supaya tidak terganggunya fase clotting yang terjadi. Oke, ini pemeriksaan lab. Perawatan dentalnya, ini terutama ini, persiapkan bahan hemostatik lokal seperti yang udah saya jelaskan tadi. Oke. Pertimbangkan obat-obatan yang diberikan, efek toksik obat terhadap ginjal, dan sejawat juga harus tahu mana obat yang bekerja di ginjal, mana yang bekerja di lambung. Jadinya biasanya lebih aman, biasanya analgesik alternatifnya tramadol, itu boleh. Hindari obat-obat yang nephrotoksik, apa contohnya aciclovir, aminoglikosida, aspirin, NSAID, tetracycline. Oke. Oke, nanti ini bisa silahkan sejawat baca. Pasien mengalami hemodialisa, risikonya perdarahan, tindakannya 1 hari setelah hemodialisa, upayakan primary closure. Oke, penyakit menular, bentar ya, tinggal sedikit lagi. HIV, kalau boleh cerita, saya pernah ada kedatangan pasien HIV ke praktek, itu saya sampai
terjadinya adrenalin endogen yang berlebihan dan saya jadi halu. Oke. Ceritanya gini, pasiennya ini agak-agak ya dibilang laki-laki tapi terlalu cantik gitu, dan dibilang melambai enggak juga, tapi apa namanya, wangi gitu-gitu kan. Oke, dia datang untuk berobat, saya tetap memakai masker, kemudian dia mengeluh dia mau cabut gigi, tapi dia nggak ada bilang, saya juga udah ini jauh sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Udah, HIV resikonya apa? Bila ada kita yang terluka, kemudian masuklah darah pasien tadi atau dari sekret pasien tadi. Bila kita terluka gitu. Makanya dia sebenarnya sebenarnya banyak penyakit menular lainnya yang selama ini kita tidak aware. Kita baru aware saat ada COVID, karena COVID ini langsung menyebabkan kematian karena dia tidak jelas penyakitnya apa, dia hanya melalui udara. Udara, hanya itu. Padahal dari dulu sudah kita terapkan prinsip standar precaution. Kita harus lakukan proteksi diri operator, kita harus lakukan sterilisasi, asepsis, alat, bahan. Kemudian kita tingkatkan daya tahan tubuh. Itulah sebenarnya fungsi kita sebagai dokter. Mencegah terjadinya infeksi silang antara dokter, pasien, dan perawat. Cuma karena kita udah tahu ada obatnya. Contoh TBC paru. TBC paru itu sama juga mengerikannya. Kalau kita tidak hati-hati atau tidak tahu pasien itu dengan TB paru, kita berbicara itu penularannya sangat tinggi. Cuma obat TB ada. Kemudian HIV, kita tahu kita kan bukan penganut hubungan bebas, aman kok dia yang ini, dan saya memakai proteksi diri. Cuma kita kan beresiko menularkan kepada pasien lain atau kita juga beresiko terkena karena biasanya dokter gigi menggunakan alat-alat tajam. Contohnya sonde atau orang orto tuh atau siapa kami lah terutama ada bor segala macam. Sebenarnya itu harus diantisipasi. Tapi saat COVID ini datang, semua berubah, semua menjadi steril, semua di mana-mana cuci tangan. Padahal dulu ingat saya sulitnya lah kami mengedukasi waktu ujian UKDGI gimana cara melakukan cuci tangan WHO, terbalik-balik. Sekarang orang umum pun udah mengerti cuci tangan WHO. Itu menurut saya suatu hal yang baik, mengubah konsep dari kita melakukan perawatan gigi. Dulu ingat saya banyak senior-senior yang tidak melakukan tindakan perawatan gigi menggunakan handscoon atau handscoonnya setengah dengan alasan satu tangan aja maksudnya. Nggak tahu saya tangan kiri apa kanan ya, tangan kiri mungkin. Kiri, karena kiri yang memegang ke dalam soket. Kalau dia pengguna tangan kanan, karena kanan katanya memegang tang. Entah dari mana lah ilmunya kan. Oke. Tapi sekarang semua bertutuplah dengan baik gitu. Maksud saya, alhamdulillah ada COVID ini dibuat oleh Tuhan gitu, sehingga pola pikir kita berubah. Cuma kita harus aware terhadap ini. Balik lagi ke cerita saya tentang pasien HIV tadi. Oke, setelah datang saya ini, kemudian dia mau cabut gigi gitu. Saya bilang tolong siapkan alat. Kebetulan memang saya ada bahan perendaman alat saya menggunakan perendaman glutaraldehid, itu seperti asepsis kimia, sterilisasi kimia. Jadinya untuk bukan detol seperti kalau kita baksos, janganlah menggunakan detol lagi, please deh ya kan. Karena bayangkan berapa kali detol itu kita iniin ke mulut orang, habis itu ini. Jadinya cobalah sejawat mulai meminta amperahan bahan sterilisasi kimia golongan glutaraldehid. Itu lebih efektif, direndam 10 menit, udah tercipta tingkat sterilisasi terhadap virus, jamur, ataupun bakteri. Oke, jadinya seperti itu saya terapkan. Cuma saya nggak tahu dia ini, saya cabut alhamdulillah tanpa bor. Cuma kan ada darah, ada handscoon, ada darah ini, tapi saya tidak ada ini. Kemudian sekitar sebulan kemudian, sebulan apa 2 bulan kemudian pasiennya balik lagi dengan memakai double masker dan dia agak berkeringat gitu. Jadi dia tidak apa namanya ya, tidak bergaya lagi istilahnya. Kulitnya menghitam, laki-laki, kulit menghitam, kemudian dia bilang, "Dok, saya membawa surat dari rumah sakit USUH," katanya gitu. Surat apa? Surat untuk dokter. Dari itu adalah dokter di bagian
pelayanan penyakit menular. Jadinya itu untuk menjelaskan kepada saya bahwa ini adalah pasien HIV dengan kondisi ada TB paru dan ada penyakit-penyakit lain